Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Hari ini saya akan masuk dengan materi metode AHP ya. Jadi analisis hierarki proses. Ada satu materi yang saya lewatkan yaitu goal programming. Karena materi goal programming itu sangat matematis dan memerlukan substitusi, eliminasi, persamaan matematik yang cukup banyak, sehingga menurut saya nanti untuk goal programming akan kita laksanakan minggu depan secara offline, secara online. Tetapi hari ini saya akan masuk terlebih dahulu mengenai metode AHP. Materi perkuliahan AHP itu sudah saya sampaikan, tadi saya sudah cross-check dengan Lindsay, sudah saya sampaikan. Untuk materi HP itu ada dua file. File pertama adalah file PowerPoint dan file kedua adalah file aplikasi perhitungan dalam bentuk Excel ya. Jadi ada dua materi hari ini yang akan saya sampaikan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini materi kita hari ini terkait dengan analisis hierarki proses. Jadi eh, AHP ini adalah, wih, kok ada bunyinya ya? Sebentar ya, kita matikan dulu animasinya. Mata saya dari sini. Udah nggak ya? Nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Pakai bunyi. Jadi materi AHP ini biasanya dipakai kalau kita ingin memilih misalnya nih, eh, kalau saya jadi manajer SDM di sebuah perusahaan, kemudian saya mau menempatkan pegawai tertentu, maka saya punya kriteria yang harus dipenuhi oleh calon-calon pegawai tersebut, misalnya gitu. Nah, nanti berdasarkan kriteria yang ada, saya akan melihat pegawai mana yang paling memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut. Nah, itu contoh AHP yang pertama. Yang kedua, misalnya saya mau beli saya mau beli rumah misalnya. Saya punya pilihan mau beli rumah di lokasi A, lokasi B, di lokasi C. Tetapi saya punya beberapa alternatif. Misalnya alternatif pertama harus dekat, alternatif kedua enggak banjir, alternatif ketiga misalnya dekat dengan kantor, yang pertama tadi dekat dengan tempat pembelanjaan, misalnya seperti itu. Nah, maka saya akan menggunakan tiga alternatif untuk tiga kriteria tertentu yang nanti menjadi bahan pertimbangan saya untuk bisa memilih lokasi rumah mana yang paling baik saya pilih. Kira-kira seperti itu. Jadi, HP itu masih berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan subjek tertentu yang mana yang paling tepat untuk kita pilih. Jadi ini juga bagus kalau misalnya adik-adik mau terapkan di organisasi. Memilih ketua hima itu tidak serta-merta berdasarkan jumlah suara, tetapi bisa juga menggunakan misalnya nih sudah berapa kali menang perlombaan, atau ada tidak pernah menulis publikasi, atau ada nggak sih pengalaman-pengalaman lain yang terkait dengan organisasi. Nah, itu semua menjadi pertimbangan. Jadi, ketika kita memilih seseorang, tidak hanya murni berdasarkan jumlah suara yang dipilih. Kenapa? Karena bisa saja jumlah suara bisa direkayasa, misalnya seperti itu. Tetapi ada pertimbangan lain yang akhirnya masuk untuk membuat seseorang itu terpilih menjadi ketua hima, misalnya begitu. Ya. Jadi AHP itu adalah teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, jadi sama dengan yang lain, AHP itu adalah proses kita untuk mengambil kesimpulan. Kalau minggu lalu kita belajar proses pengambilan kesimpulan, tetapi berdasarkan
eh, menggunakan metode transportasi mana yang paling minimum biayanya, mana yang paling maksimum, kemudian mana yang bisa melewati semua titik ya. Nah, itu pengambilan keputusan. Nah, hari ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan, tetapi yang mau kita putuskan adalah objek mana yang mau kita pilih. Pertama kali diperkenalkan oleh Saati tahun 1970. Jadi eh, metode AHP ini udah lama sekali sebetulnya, tetapi di kita bahkan masih jarang untuk digunakan. Jadi metode AHP sama seperti metode transportasi sebetulnya adalah salah satu alat analisis yang bisa kita gunakan ketika kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agribisnis. Nah, apa keunggulan AHP? Sebetulnya, kenapa AHP itu di mata kuliah riset operasional diajarkan paling ujung? Jadi ini adalah materi terakhir sebetulnya. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan multi kriteria decision making. Jadi kita ketika kita mengambil keputusan, kita tidak hanya menggunakan satu kriteria. Kalau minggu lalu kita belajar tentang metode transportasi, kriteria minimisasi atau maksimisasi arus maksimum atau arus minimum itu hanya menggunakan satu kriteria apa? Cuma bisa jarak saja atau biaya saja, hanya itu saja. Tetapi ketika kita pakai metode AHP, proses pengambilan keputusannya itu bisa menggunakan berbagai kriteria. Ya, nanti prosesnya tentu saja harus secara bertahap, mulai dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya. Jadi akan ada beberapa kali iterasi sampai nanti kita mencapai hasil optimal. Ada beberapa tahap yang akan kita lalui dalam proses pengambilan keputusan melalui AHP. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah comparative judgment, yang ketiga adalah sintesa of priority, dan yang terakhir adalah logical consistency. Secara sederhana, AHP dapat diartikan sebagai pembobotan atau penentuan prioritas ya dengan menggunakan jadi ada dua kriteria dan alternatif. Jadi dia ada dua, ada kriteria dan alternatif. Nah, tadi tahap pertama tadi dekomposisi, kita lihat yang pertama, apa itu tahap dekomposisi? Jadi setelah persoalan didefinisikan, misalnya saya mau memilih ketua hima, nah misalnya gini, kalau ke depan nanti pemilihan ketua hima itu tidak hanya berdasarkan pemilihan suara, artinya setelah pemilihan suara selesai dilakukan, akan ada fase lanjutan penilaian dengan menggunakan metode AHP. Misalnya apa? Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, kemudian punya banyak pengalaman organisasi, kemudian memenangkan berbagai kegiatan ilmiah. Nah, itu ada kriteria tambahan yang nanti akan kita hitung supaya nanti perhitungan kita itu tidak subjektif, maka AHP bisa membantu kita melakukan penilaian secara objektif. Ya, jadi tidak subjektif lagi penilaiannya. Yang kedua adalah comparative judgment, yang kedua di mana kita nanti akan membandingkan antara satu elemen dengan elemen lain itu bagaimana mana yang paling bagus. Ya, yang ketiga adalah logical konsistensi. Konsistensi logika itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman relevansinya. Kemudian yang kedua menyangkut tingkat hubungan antar objek. Ini teorinya ya, nanti saya akan ajarkan juga prakteknya. Yang ketiga adalah prinsip sintesis of priority dari setiap matriks pairwise tadi, kemudian kita akan cari eigenfaktor. Nah, dari eigenfaktor itu kita akan menentukan global priority setting yang nanti akan jadi dasar indikator kita untuk tahu apakah proses iterasi dalam perhitungan itu sudah maksimal atau belum. Nah, ada beberapa aksioma yang akan kita pegang ketika kita melakukan optimalisasi atau pengambilan keputusan menggunakan AHP. Yang pertama adalah reciprocal comparison. Artinya, kalau saya mau membandingkan mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C yang akan menjadi ketua hima, mereka ini ketiganya bisa dibandingkan. Kira-kira gitu. Ada hal yang bisa dibandingkan. Apa yang bisa dibandingkan? Misalnya, pertama,
keaktifan di organisasi, bisa tahu mana yang paling banyak, mana yang paling dikit, atau mana yang paling aktif, mana yang paling tidak aktif. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran etika. Maka yang jadi indikator eh, mana yang pernah, mana yang tidak pernah. Jadi bisa dibandingkan. Ya, kemudian yang ketiga, pernah menang perlombaan ilmiah. Nah, ini juga bisa dibandingkan. Jadi ada reciprocal comparison. Yang kedua, homogeneity. Homogeneity ada unsur-unsur yang bisa dibandingkan. Apa tadi unsurnya? Ialah tidak pernah melakukan pelanggaran etika, ialah aktif di organisasi sebelumnya, ialah pernah memenangkan karya ilmiah. Nah, itu adalah berbagai hal yang homogen yang bisa kita bandingkan. Jadi nggak boleh membandingkan misalnya mau cari ketua hima, tapi yang dibandingkan antara ada dosen misalnya minat mau jadi ketua hima misalnya ya, terus mau ikut atau ada kakak tingkat akhir yang harusnya ikut kompetisi sebagai ketua hima adalah angkatan 2023 misalnya, tetapi ada angkatan 2022 yang masih mau ikut misalnya gitu. Nah, itu tidak homogen, tidak bisa. Nah, kemudian independence artinya alternatif yang satu bebas dari alternatif yang lain. Tadi, kalau saya sudah pilih pelanggaran etika, itu jelas berbeda dengan keaktifan organisasi. Keaktifan organisasi, kriteria keaktifan organisasi itu jelas berbeda dengan kriteria eh, kemenangan dalam karya ilmiah, misalnya seperti itu. Jadi, antara berbagai kriteria yang kita punya, itu satu masing-masing tidak bisa saling mempengaruhi pemilihan kriteria, maka pemilihan kriteria itu penting. Kenapa? Nanti pemilihan kriteria yang tiga kriteria tadi harus memenuhi prinsip aksioma ini. Maka harus hati-hati dalam pemilihan kriteria. Tidak boleh terlalu banyak, tetapi tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, nanti kita susah dalam menentukan prioritas mana kandidat yang mau kita pilih. Tapi kalau terlalu banyak juga bingung gitu, karena takutnya nanti kalau kriteria pemilihannya terlalu banyak, khawatirnya nanti akan ada overlap antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam AHP. Ini tidak terlalu saya sampaikan karena ini teorinya, tapi nanti kita akan masuk ke apa namanya ke Excel ya. Ini beberapa tahap. Nah, ini yang paling penting dalam AHP ya. Jadi dalam AHP itu kita akan minta narasumber atau sampel itu memilih kriteria tertentu. Jadi mereka akan pilih. Jadi saya akan minta, misalnya saya tadi kita mau pilih ketua hima misalnya ya, maka ada tiga kriteria. Kriteria yang pertama misalnya jumlah suara. Kriteria kedua adalah keaktifan dalam organisasi. Kriteria ketiga tidak pernah melakukan pelanggaran etika. Yang keempat aktif juga di kegiatan ilmiah. Nah, itu empat kriteria. Nah, eh, eh, kriteria ini masing-masing akan dinilai oleh sampel, oleh narasumber, oleh keynote, oleh resource person, misalnya seperti itu. Maka nanti resource person ini akan diminta untuk memberikan penilaian misalnya dari 1 sampai 9. Dia akan diminta untuk menilai si A itu bagaimana penilaian penilaian dia terhadap empat kriteria yang kita pakai gitu. Jadi kita minta untuk mereka. Jadi pada saat kita membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria orang lain, kita akan minta orang lain untuk bantu menilai. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Supaya nanti penilaian kita betul-betul objektif. Dalam konteks mahasiswa, maka yang menilai nanti tidak hanya mahasiswa misalnya, tetapi ada dosen pembina, ada kaju, kadep misalnya, ada WD1 yang ikut bantu memberikan penilaian. Nah, ini contoh. Misalnya nih, saya mau beli mobil, ya. Saya mau beli mobil, ini yang sederhana saja ya. Saya mau beli mobil, ada tiga alternatif. Saya mau beli Toyota, mau beli Honda, atau mau beli Daihatsu. Nah, itu alternatif tadi, ya. Saya mau pilih mahasiswa A, mahasiswa B, atau mahasiswa C sebagai ketua hima. Apa kriteria kriteria saya ketika saya mau beli mobil? Pertama, yang saya pingin biaya operasionalnya murah, biaya operasional. Yang kedua, saya mau modelnya canggih gitu.
Saya mau yang kecepatannya tinggi dan yang paling nyaman. Jadi ada 4 kriteria kita dalam membeli kendaraan. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah model, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah kenyamanan. Nah, ini sudah masuk, saya langsung ke Excel saja ya, karena kita sudah masuk ke perhitungan. Sebentar, bagus juga ya pakai suara kuliah pagi-pagi itu, jadi pada kaget semua, bangun semua dari ngantuknya ya. Oke, sebentar, mana Excelnya tadi? Excel. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kita akan minta orang-orang yang jadi sampel kita untuk memilih atau membandingkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya ini nih, ya. Ini adalah tabel analisis berpasangan antar kriteria yang kita dapat dari sampel. Saya tanyai satu orang, kemudian saya minta orang tersebut memilih antara biaya, kalau yang ini antara modal dengan biaya operasional. Biaya operasional versus modal. Versus model. Ini model MDL, ini biaya operasional. Dia menjawab bahwa model lebih penting dengan nilai 4. Maka kalau di sini 4, lihat ya, kalau di sini 4, ya, maka di sini ini kan ada kebalikan nih, kebalikan antara BOP dengan model. Kalau ini 4, maka kebalikannya yang merah ini seperempat. Jadi dia kebalikannya. Ya, kalau kemudian yang kedua, saya mau minta bandingkan, kita mau bandingkan antara biaya operasional dengan kecepatan. Kecepatan lebih, kemudian orang itu menilai bahwa kecepatan itu lebih penting 3 kali daripada kecepatan lebih penting 3 kali daripada biaya operasional cepat. Maka di sini 3, biaya operasional, kecepatan dibanding biaya operasional 3. Tetapi ketika biaya operasional ketemu dengan cepat di sini dia jadi sepertiga, kebalikannya. Itulah yang disebut dengan kriteria berpasangan. Yang ketiga, kita minta mereka memilih antara model sama kecepatan. Mana yang lebih penting? Oh, ternyata antara model dengan kecepatan itu model lebih penting 3 kali. Model lebih penting 3 kali. Maka di sini nih, model dengan kecepatan. Yang ini ya, jadi yang ini kriteria yang model versus kecepatan, model lebih penting 3 kali. Maka ini model, ini kecepatan 3 kali. Kebalikannya di mana? Kebalikannya yang ungu ini. Cepat itu sepertiga dari model. Jadi ini yang menilainya sampel. Lalu kita minta model memilih antara model versus kenyamanan. Ternyata mereka memilih model lebih penting 2 kali. Nah ini, model versus kenyamanan. Ternyata mereka memilih model itu 2 kali lebih penting, maka 2 di sini. Kalau di sini 2, maka kebalikannya ini antara nyaman dengan model, ketemunya di sini kebalikannya, 1/2. Ya. Lalu yang terakhir nyaman dengan kecepatan, kenyamanan ya lebih penting dengan nilai 2 ya. Ada yang belum masuk ini. Nah ini belum masuk nih. Nyaman dengan BOP itu nyaman 5 kali lebih penting daripada biaya operasional. Nah ini yang warna hijau. Jadi ketika konsumen ditanya, nah ini ada nih, kenyamanan dengan biaya operasional itu kenyamanan lebih penting 5 kali. Maka di sini nilainya 5, kebalikannya adalah 1/5. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada? Bu, Ya, izin mau silakan. nanya. Silakan, Rosi. eh itu tuh bisa seperempat, sepertiga, sama seperlima tuh kenapa ya, Bu? Karena kebalikannya. Jadi kalau seandainya nanti narasumber kita memilih, kalau kata dia, menurut Bapak, model sama BOP itu yang didahulukan mana? Model. Berapa Pak kira-kira lebih penting model dibanding BOP? Kemudian antara skor 1 sampai 9 tadi, beliau pilih 4 misalnya. 4, maka kebalikannya model sama BOP itu langsung seperempat. Karena dia kebalikan, berpasangan. Kira-kira seperti itu, Rosi. Ya, jadi dia langsung kebalikan. Begitu kalau misalnya boleh nggak Bu, kalau misalnya nanti menurut menurut
narasumbernya atau menurut sampelnya di sini 4, maka kalau nanti di sini mereka menganggap BOP 4 kali lebih penting daripada model, maka di sini 4, di sini akan ganti dengan seperempat. Bisa ikutin nggak sampai situ? Sampai sini. Bisa? Bisa, Nah, bisa. jadi dia langsung kebalikan. Nah, data data 4 3 5 yang ini juga ya 3 2 itu siapa yang nentuin? Yang nentuin adalah narasumber yang kita wawancara. Hmm. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, kalau yang atas itu saya tulis dalam bentuk per 1/4 supaya kelihatan ada kebalikan dari 4 menjadi seperempat. Ini warnanya juga saya beda ini. Dari yang biru 3 jadi sepertiga, ungu 3 jadi sepertiga. Nah, itu berarti dia berbalikan. Yang ditentukan oleh responden itu adalah yang nilainya penuh dulu, yang 4 3 5 itu tentukan responden. Yang kebalikan itu kita tentukan sendiri, karena dia kan langsung berbalik. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Nah, nah yang bawah, yang atas ini adalah matrik asal. Yang bawah karena kita mau bawa ke Excel kan tidak mungkin kita pakai Excel kalau tidak kita kembalikan ke nilai normal. Nah, yang bawah itu sudah saya ubah angkanya jadi koma. Jadi nah yang ini ya, yang saya sorot, ini angkanya sudah saya ubah. Jadi seperempat yang di atas warna merah, yang ini itu di bawah sudah jadi 0,25 supaya nanti kita dapat jumlahnya. Jadi dia harus dijumlahkan jumlah BOP berapa ke bawah. Jadi 13 ini dapatnya dari 1 tambah 4 tambah 3 tambah 5, 13. 2,08, 6,33, dan 3,7. Dapatnya dari jumlah dari atas ke bawah. Makanya ini lihat ya rumusnya. Sum B21 sampai B24. Bisa ikutin sampai sini? Bu, Se- izin Bu. Silakan, topik. Yang 1,00 itu dapat dari mana, Bu? Oh, ini matrik identitas. Jadi kalau BOP sama BOP kan nggak mungkin kita bandingin. Karena sama kan? Maka nilainya pasti satu. Karena dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Coba lihat. Nah, yang ini juga model dengan model. Ini kan model nih. Ini model. Ke atasnya juga mau model. Karena dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, tidak mungkin lebih besar. Maka nilainya pasti satu. Jadi itu identitas. Jadi ada matrik identitas satu, 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 satu. Lanjut, Taufik gimana? Oke, Reva mau Iya, tanya? Bu. Oke, Bu. Aman. Enggak? Bu, Oke, izin lanjut. bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Alip? Ya. Bu, kan di kolom perbandingan nyaman dengan cepat itu, pada Mm-mm. kolom nyamannya itu 2/00, Bu. Nah, kenapa di kolom cepatnya itu 1/5, Bu, bukan 1/2? Oh iya, ini harusnya 1/2 memang. Salah tulis ini. Ini harus 1/2. Coba lihat. It. Nah, betul. Satu. Terima kasih. Koreksi 1/2. Ini sudah betul ya. Ini harus ini 1/2. Karena 1/2 di sini pembaginya jadinya 0,5. Oke? Baik, Ibu. Ya, makasih koreksinya. Ya, betul. Tapi di bawahnya di sini udah betul untuk perhitungan. Ada lagi silakan. Nanti yang sudah menerima matrik Excel di ini ya, diperbaiki juga. Atau nanti saya share ulang hasil yang perbaikan ini. Nah, sudah sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah sintesa prioritas. Bagaimana cara mencarinya? Lihat di sini rumusnya. B21 dibagi B25, tapi ininya dikunci nih pakai dolar. B. Jadi, sebentar. Yang ini ya, kolom B31 itu dapatnya dari 1 dibagi 13. Maka dapatlah 0,08. Yang bawah 0,31 dapatnya dari mana? 4 dibagi 13 dapatlah 0,31. Sehingga nanti totalnya kalau kolom BOP ini dijumlahkan totalnya adalah 1. Kalau dia totalnya tidak 1, maka nanti kita tidak bisa dapat, kita tidak bisa, berarti kita salah menghitung. Nah, kira-kira begitu.
Nah, sekarang saya mau tanya siapa ya? Intan 0,12 ini dapat dari mana Intan? Coba Intan Lestari. Intan dapat dari mana 0,12 ini? Nih. Itu Bu, Heeh, 0,25 heeh. bagi 2,08 itu. Nah, begitu ya. Sama. Terus kita lakukan baik untuk BOP, terima kasih Intan, baik untuk BOP, baik untuk model, baik untuk cepat, baik untuk nyaman. Semua kita bagi nilainya. Sehingga kalau nilai totalnya, jumlah kolomnya, lihat ini sum E31 sampai dengan E34. Jadi jumlah di atasnya, kalau dia tidak satu berarti kita salah hitung. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah baris. Jumlah baris tentu saja adalah 0,30. Ada yang bisa bantu? Zarina mungkin? Zahrina, coba Zarina. 0,30 ini dapat dari mana kira-kira Zahrina? 0,30 di jumlah baris ya, Ibu. Nah, dapat dari 0,08 ditambah Oh, 0,08 ditambah 0,012 ditambah heeh, 0,05 heeh. ditambah 0,05. Nah, itulah 0,3. Semua kita jumlahkan untuk baris, lalu jumlah totalnya adalah 4. Jadi ini kalau yang ini kan sum dari atas nih sum 31 sama sum 34. Tetapi sebetulnya adalah sama dengan jumlah baris ke kiri. Jadi jumlah baris ini itu 4, jumlah baris yang ini itu juga 4. Bisa ikutin sampai sini? Kalau tidak 4, salah satunya berarti hitungan kita masih salah. Sebetulnya nanti dalam konteks ini ya, dalam konteks Excel ini, adik-adik tinggal ngisi yang ini nah. Tinggal ngisi yang kolom tabel 1 yang bawah itu ikut semua sebetulnya dalam konteks Excel ini karena Excel ini kan sudah disetting nyambung kira-kira gitu. Tetapi setidaknya adik-adik paham dari mana asal angka-angka ini. Jadi sebetulnya adik-adik kalau nanti di level penelitian, adik-adik tinggal ngisi yang atas aja. Jadi tinggal ngisi matriks yang atas, yang ini ya, terutama yang ini. Karena kalau yang ini kan tidak bisa dijumlahkan karena masih per, masih bentuk huruf sebetulnya. Ini kalau yang ini diisi, itu otomatis yang bawah keisi semua sebetulnya. Tetapi kita harus tahu paham dari mana. Coba saya tanya lagi. Dava 0,08 ini dari mana kalau menurut Dava? Yang bobot prioritas. Izin Bu, Ya, Dava Firdaus atau Dava Zakwan ya Bu? Dava Firdaus. Ya Bu, maaf Bu, boleh diulang pertanyaannya Bu? Ini angka 0,08 di bobot prioritas. Ini dapatnya dari mana kalau menurut Dava? Jadi 1,00 itu dibagi 13,00 dapatnya 0,08 Bu. 1,00. 1,00 dibagi. Kok nggak ada Dava 1,0? Kolom berapa? Baris berapa Dava? Yang BOP ya Bu? Ya yang ini, yang prioritas bobot nih, yang 0,08. Duh, mana nih? 0,08. Yang Mm-mm. di tabel 2 kan Bu? Ya di tabel 2, tabel sintesis, betul. Nah, 0,08. Aduh, kok bisa diaktifin? 0,08. Dapat dari yang di tabel atasnya Bu. Yang pada bagian BOP itu yang Mm-mm. angka 1 Oh, dibagi bukan yang 13. ini, bukan yang ini, Dok, Dava. Yang ini, nah, bobot prioritas yang ujung ini, nah. Nah, yang bobot Yang prioritas yang ujung, gimana pula ngaktifin kursornya nih. Nah, ini nah yang ujung, bukan yang awal ini, bukan yang BOP yang ini, tapi yang ini nih, yang ujung. Nah, ini yang saya tunjuk kursornya nih, nah ini nah. Nah, dapat Oh dari itu mana? Bu. Mm-mm. Dari mana kira-kira? Hmm, Logikanya sama dengan yang tadi, gimana? koma. Ayo,
Sama dengan tadi logikanya. Nah, Sahril Ramadan, coba Sahril Ramadan. Bu, Ya, izin Bu, ini 0,30 dibagi 4 Bu. Tapi kalau di kalkulator ini 0,75 Bu. coba ya, kita coba ya. Kalau kalau 0,075 Saril. ya Izin ya Bu ulang. 0,075. Kan Maksudku, dibulatkan kalau di Excel. oh, berarti Nah, ya Bu, berarti 0,30 dibagi 4 Bu. 0, ya betul kan? 0,30 dibagi Iya 4. bagi Ya, 4. Ini Bu itu masih benar nih. Nah, nih. dibulatin. Ya. Ya, Ya, kalau ya. 0,2 benar siapa tadi yang bilang 0,075 karena kita gunakan dua angka di belakang koma, ya, maka dari 0,075 jadinya 0,08. Ya, oke? Bisa paham ya? Jadi logikanya sama. Tapi tadi sebetulnya tabel sintesis 2 itu akan langsung terisi ketika adik-adik sudah ngisi tabel 1, kira-kira gitu. Tapi jalannya dari mana gitu, itu kita juga harus paham. Lanjut ya, nah sekarang kita lanjut dengan kriteria berpasangan. Nah, kriteria berpasangan ini, kalau yang atas, tadi kan kita punya kriteria dan punya alternatif. Ya, yang ini adalah alternatif, ini adalah kriterianya. Nah, sekarang tadi kan kita punya tiga alternatif yang mobil yang mau dibeli. Pertama adalah mobil Honda, kedua adalah Toyota, ketiga adalah apa tadi Daihatsu. Nah, kalau tadi kita hanya bandingkan yang tabel 1 sama tabel 2 itu kita hanya bandingkan saja antara eh, antara kriteria BOP, antara BOP dengan model, BOP dengan cepat, BOP dengan nyaman. Nah, sekarang ini sudah lebih rinci lagi. Kita tanyai si narasumber kita, kalau dari sisi biaya operasional, Toyota sama Honda menurut dia mana yang lebih baik? Nah, jadi kalau yang atas tuh kita nanyanya lebih umum, di tabel 3 ini kita nanyanya lebih spesifik. Jadi data yang warna kuning itu dari responden, dari narasumber. Bisa ikutin? Prinsipnya, tapi prinsipnya sama. Kalau menurut si narasumber misalnya, oh kalau menurut saya dari sisi biaya operasional Toyota tuh 4 kali lebih mahal dari Honda gitu. Maka di sini dikasih 4, ini dikasih 4, di bawahnya dikasih 1. Sebetulnya ini adalah 0,25, ini lihat di sininya ya. Sebetulnya 0,25 ini adalah 1 per 4. Jadi 0,25 itu adalah kebalikan dari 4. Bisa ikuti enggak sampai sini? Saya ulang, tabel 1 dan 2 kita hanya minta si narasumber untuk memilih kriterianya saja. Nah, kalau yang ini mereka akan memilih kriteria pada tiap alternatif. Jadi alternatifnya kan mau Toyota, Honda, atau Daihatsu. Jadi yang kuning itu kita tanyai lagi ke narasumber kita. Bisa ikuti enggak sampai sini? Dengan cara yang sama, saya lanjut. Kemudian saya tanya lagi, misalnya ini nih, kalau dari sisi biaya operasional, Daihatsu sama Toyota mana yang lebih menang? Oh, kata si narasumber, kalau menurut saya sih dari biaya kalau Daihatsu sama Toyota, Daihatsu 3 kali. Maka di sini 3, ya, di sini 3, Daihatsu sama Toyota ini sepertiganya nih, lihat di sini sepertiga di atasnya, ya. Bisa nggak ngikutin sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa juga lakukan untuk kecepatan, untuk model, dan untuk kenyamanan. Kita jumlahin dulu, selesai dapat data, lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan datanya. Nah, setelah itu kita masuk ke matriks ini. Matriks biaya operasional. Maka kalau tadi kan yang atas tabel 2 matriksnya cuma 1 karena yang kita bandingkan tuh kita tidak bandingkan berdasarkan merek. Di sini kita bandingkan berdasarkan merek, maka kita lihat satu-satu biaya operasional. Caranya sama dengan yang tadi. Ini adalah matriks sintesa prioritas untuk biaya operasional. Lanjut untuk kecepatan, lanjut untuk model, lanjut untuk kenyamanan. Maka ya, untuk misalnya kita lihat untuk biaya operasional, siapa nih?
Yang belum. Putri Devi Suryanti. Putri, coba bantu dulu saya. Ini aja nih. Untuk kecepatan 0,15 dapat dari mana kira-kira Putri? Putri ada di kelas? Ada Ibu. Ya, Putri, tolong Put. Ini dapat dari mana Put? 0,15 antara Toyota dengan Toyota Put. Dapat dari mana Put? Yang kecepatan. Dapat dari mana Put? Nah, coba Yuni Manurung, Yuni, ini dapat dari mana 0,15 untuk kecepatan Toyota sama Toyota? Sama kayak yang atas tadi. Yang 1,00 dibagi 6,50, Bu. 1 dibagi 6,50. Lihat nih rumusnya nih, lihat. B50 dibagi B53. Ya, jadi sama dengan prinsip yang di atas. Semua sama ya. Dapat baris kita jumlahkan, maka jumlah baris ke bawah, jumlah baris yang ini, yang kolom ini ditambah dengan baris 1 tambah 1 itu harus sama dengan 3. Kalau dia tidak 3 berarti kita salah hitung. Makanya kita perlu memang menghitungnya menggunakan Excel. Nah, sekarang Farel 0,27 ini dapat dari mana? Atau ini nih, Farel 0,33 dapat dari mana Farel? Farel Alika. Nah, nih 0,33. Eh, Heeh. yang itu Bu, yang jumlah baris itu yang 0,99 dibagi Bagi. 3. Nah, gitu ya. Jadi dengan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yuni dan Farel. Jadi semua perilakunya sama. Hanya bedanya di sini kita lebih rinci karena sudah dipengaruhi oleh merek, oleh alternatif tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sintesa terakhir. Nah, oke. Sebentar, kita cari dulu 0,076. Oke. Nah, sekarang ya kita akan lanjut dengan sintesa terakhir. Angka yang ini yang bawah Toyota, Honda, Daihatsu, biaya operasional, model, kecepatan, kenyamanan itu kita dapat lihat Toyota 0,33, Toyota 0,33 itu dapatnya dari sini nih. 0,33. Ya, ke bawah langsung kita salin copy seret ke bawah. 0,33 lihat nih dari F58, F ini 59 dan F60. Maka yang inilah nilainya F58, F59 dan F60. Dengan cara yang sama, kita pindahkan juga untuk model, kita pindahkan juga nilai untuk kecepatan, dan kita pindahkan juga nilai untuk kenyamanan. Lalu, kita juga perlu nilai yang masing-masing tadi. Nah, lihat ini. Ada nilai 0,08. Itu dari G31, kemudian ini adalah G32, G34, dan G34. Mana G? Sekarang kita lihat sini G yang awal tadi. Nah, ini G31, G32, G33, dan G34. Maka nilai G itu kita pindahin ke sini. Nah, kita pindahin ke sini. Nanti kita akan dapat nilai bobot. Dapat bobot ini dari mana? Bobot ini adalah ya nilai yang ini 0,08 dikali 0,33 ditambah 0,45 dikali 0,24 ditambah 0,17 dikali 0,27 ditambah 0,3 kali 0,13 dapatlah 0,29. Ini lihat rumusnya di atas. Bisa ikutin sampai sini? Muafik siapa yang? Muafik Latif. Nah, sekarang Muafik 0,554 dapat dari mana Muafik? Izin Bu, itu dari 0,08
dikali 0,16 ditambah Mm-mm. 0,45 ditambah dikali 0,62 ditambah Mm. 0,17 Mm-mm. dikali dengan 0,37 ditambah 0,30 dikali dengan 0,66. Nah, ya dapatlah 0,54. Dengan cara yang sama, nanti kita juga bisa menghitung untuk alternatif yang terakhir. Lalu bobot inilah yang akan menentukan prioritas. Yang bobotnya paling tinggi itu yang akan kita pilih. Jadi di sini yang pilihan tertinggi mobil yang mau kita beli itu adalah Honda, nomor 2 adalah Daihatsu, dan nomor 3 adalah Toyota. Ini bukan, maka Honda yang akan menjadi prioritas. Ya, walaupun sekarang Honda sudah tutup di Indonesia ya. Oke. Ini contoh soal saja. Oke, konsistensi. Nah, sekarang setelah kita dapat data di atas, kita akan cek konsistensinya. Apakah data kita ini, kalau ini pengecekan konsistensi ini mirip dengan optimalisasi VSCM dan VAR, VSCM dan FAM di metode transportasi, ya. Nah, kita cek dulu sudah optimal atau belum. Bagaimana cara mengecek optimalnya? Ini tabel yang ada di atas sekali tadi, yang kiri ini ada. Nah, sekarang kita cari dulu nilai, lihat nih ya, B102, jadi B102 dikali dengan F98, nilai 4,11, kemudian C102 dikali dengan F99 ditambah D102 dikali F100 ditambah dengan E102 dikali F101. Jadi kolom yang baris ini, ya, baris ini dikali dengan kolom ini itu dapatnya 4,11. Oke. Jadi kita cari dulu, kita mau cari indeks konsistensinya. Lalu nilai 4,11, lihat nilai ini dapat dari mana? 0,04, nilai ininya G104 dikurang 4 dikurang 3. 4 itu adalah alternatif, 3 itu adalah kriteria. Maka dapatlah 0,04 atau rumusnya seperti di bawah ini sebetulnya. Ini Excelnya ya. Rumusnya adalah rata-rata 4,11 dikurang 4 ini adalah jumlah alternatif, dikurang dengan N-1, itu adalah 0,04. Nah, kalau jika nilai CI ya sama dengan 0, maka pengambilan keputusannya sangat konsisten. Jika CI kurang dari 0, maka pengambilan keputusannya tidak konsisten kriterianya. Jika CI lebih besar 0, harus dilihat kembali rasio CI dengan RI. Nah, nilai RI ditunjuk pada tabel berikut. Jadi, punya kita itu kan dapatnya 0,04. Nah, dia lanjut lagi. Lihat. Maka untuk tahu konsistensinya, nanti 0,04 dibagi dengan nilai RI. Pada saat kita tadi kan 4 nih alternatifnya, ini 4, dapatnya 0,9 kalau di tabel ini. Maka 0,04 itu adalah dibagi 0,09 adalah 0,042. Nah, karena dia lebih kecil dari 1, secara umum tingkat konsistensinya sangat memuaskan karena lebih kecil dari 1. Tetapi sebaliknya jika CI atau RI lebih besar dari 1, maka terdapat inkonsistensi serius dan hasil analisis HHP tidak mempunyai arti atau analisis HHP tidak mampu dalam mengambil keputusan. Maka kalau nanti dia tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tambah narasumber. Karena itu biasanya, kalau tadi kan kita ngebayangin bahwa narasumber yang kita tanya untuk kriteria ini cuma 1. Maka sebaiknya narasumbernya itu tidak hanya 1, tetapi lebih dari 1, supaya nanti kriteria yang kita ambil itu bisa memenuhi kriteria konsistensi. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Silahkan. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Siapa? Arif ya? Arif ya? Iya, Ibu. Aku Ya, masih silakan. bingung. Nilai Tabel RI itu dapatnya dari mana, Ibu ya? Yang 0,5. Ini baik. Tabel RI ini diketahui. Jadi kalau kayak kita belajar statistik bidang sosek, itu ada tabel hitung, ada tabel ada
nilai statistik hitung dan ada nilai statistik tabel. Nah, RI itu kira-kira sama dengan nilai tabel. Ya, jadi itu diketahui. Jadi nanti nilai RI itu kita ambil, tinggal N kita tuh alternatif kita tuh ada berapa. Nah, jadi kalau nanti alternatifnya 10, kalau di level riset kan nggak mungkin alternatifnya cuma 4 misalnya gitu. Biasanya kita alternatifnya banyak, 10 misalnya. Maka nanti kita ambil kalau 10 1,51 gitu. Jadi kita tinggal ambil kalau RI. Begitu. Siapa tadi? Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi yang penting buat kita adalah mencari nilai CI, dapat nilai CI, baru kita hitung tingkat konsistensi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Saya ulang, bagaimana kalau tidak konsisten? Kalau tidak konsisten, kita terpaksa nambah sampel. Gitu. Makanya biasanya data data atas ini kita tidak cukup hanya tanyain satu orang, minimal 3. Kalau di level riset bisa 10, bisa 12. Jadi nanti data 4 itu nggak bulat 4. Kenapa? Karena dia rata-rata dari 4 orang. Bisa saja nanti dia 4,3 misalnya gitu. Misalnya ya 4,3. Maka ini adalah 1 dibagi 4,3. Nah, gitu ya. Kalau seandainya ternyata sampel kita itu biasanya kalau sampelnya lebih dari 1, nilai nilai skor yang mereka kasih tuh nggak bulat 4, nggak bulat gitu. Kenapa? Karena akan nanti jadi rata-rata. Ya, kenapa kita perlu nambah sampel? Karena kalau kita nambah sampel, itu biasanya makin banyak sampel yang kita tanya, makin banyak narasumber yang kita tanya, hasilnya tuh makin konsisten. Ya, bisa ikutin. Sampai berapa nilai kelipatannya bisa? Tadi saya sampaikan bahwa nilainya itu bisa dari 1, biasanya bisa dari 1 sampai 9. Boleh nggak, Bu? Dari 1 sampai 5 boleh, kira-kira seperti itu. Tapi kalau biasanya konsumen itu akan kita minta pilih, atau narasumber itu kita akan minta pilih sampai 9 kriteria. Jadi dia pilih mau 4, mau 5, mau 6, kira-kira seperti itu. Jadi, tapi jangan sampai 10, karena jarang kalau 10 dipakai. Biasanya paling tinggi 9. Narasumber itu bisa memilih. Jadi di sini sebetulnya bisa 9 nih. Kalau di sini 9, berarti ini 1/9. Bisa ikutin sampai sini? Baik, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kuliahnya, tidak ada yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung edit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu.